Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Syarpeto, BP 180503 dari kelas APSI SI 2 akan mengerjakan ujian akhir semester APSI yang kasusnya adalah sistem informasi pada klinik XYZ. Yang pertama, ASI lama. Pasien datang dan mendaftarkan diri pasien. Pasien di sini mendaftarkan diri yaitu dengan cara memberikan data pasien. Kemudian data pasien akan diberikan kepada bagian administrasi. Pasien yang datang dan mendaftarkan diri tersebut akan dicatat datanya oleh bagian administrasi secara manual. Jika dilakukan secara manual, dilambangkan dengan trapesium segi 5 terbalik. Setelah mencatat data pasien, bagian administrasi mendapatkan data pasien. Data pasien yang pertama disalin ke dalam buku besar yang dilakukan secara manual oleh bagian administrasi. Setelah disalin ke buku besar, maka dapatlah buku besar. Maka satu proses sudah berhasil. Data pasien tadi, proses yang keduanya diberikan kepada dokter. Jika ada sebuah data yang akan dibagikan kepada bagian yang lain, maka data tersebut akan digambarkan dengan rekap 2. Data pasien yang tadi diterima oleh dokter, kemudian dokter melakukan pemeriksaan pada pasien. Pemeriksaan dilakukan secara manual dengan segi 5 trapesium. Lalu kemudian melakukan pemeriksaan tadi mendapatkan hasil pemeriksaan. Hasil pemeriksaan tadi setelah itu hasil pemeriksaan tadi dilakukan mencatat hasil pemeriksaan dan resep obat yang dilakukan secara manual. Setelah mencatat hasil pemeriksaan dan resep obat, maka dapatlah data pemeriksaan dan resep obat. Kemudian data tersebut dibagikan kepada bagian administrasi, yaitu berupa data pemeriksaan dan resep obat. Setelah itu, bagian administrasi akan menentukan rawat inap. Jika tidak dilakukan rawat inap, maka bagian administrasi akan memberikan kwitansi pembayaran kepada pasien. Setelah itu, pasien akan melakukan pembayaran dan mengambil obat secara manual dan berakhir proses yang kedua. Jika rawat inapnya yes atau ya, berarti bagian administrasi akan mengeluarkan surat rawat inap. Setelah mengeluarkan surat rawat inap, maka bagian administrasi akan mencatat semua kebutuhan pasien, baik obat, ruang inap, dan biaya yang dilakukan secara manual. Setelah itu, bagian administrasi akan mencetak kwitansi pembayaran yang dibuat menjadi 2 rekap. Yang kwitansi yang pertama yang digunakan untuk membuat laporan perincian biaya secara manual. Kemudian terbentuklah laporan perincian biaya, dan kemudian laporan perincian biaya tersebut akan diteruskan kepada pimpinan. Yang kedua yaitu kwitansi pembayaran tadi akan diberikan kepada pasien. Setelah pasien menerima kwitansi pembayaran, maka pasien akan melakukan pembayaran dan mengambil obat secara manual. Itulah untuk ASI lama. Baiklah, yang kedua yaitu ASI baru. Pada ASI baru ini, setiap proses manual yang dilakukan komputerisasi akan digambarkan dengan persegi 4. Baiklah, langsung saja untuk ASI baru. Yang pertama, seperti tadi, pasien datang dan mendaftarkan diri pasien. Kemudian pasien tersebut mendaftarkan di bagian administrasi, dan administrasi mencatat data pasien secara komputerisasi. Setelah mencatat data pasien secara komputerisasi, maka dapatlah data pasien. Data yang pertama tadi disalin ke dalam buku besar secara komputerisasi juga, maka dapatlah hasil buku besar yang pertama.
data pasien tadi yang sudah direkap tadi diberikan kepada dokter. Dokter menerima data pasien dan langsung melakukan pemeriksaan pada pasien. Melakukan pemeriksaan pada pasien tetap dilakukan secara manual. Setelah itu dapatlah hasil pemeriksaan. Setelah mendapat hasil pemeriksaan, lalu dokter mencatat hasil pemeriksaan dan resep obat. Kemudian data pemeriksaan dan resep obat tadi diteruskan kepada bagian administrasi. Bagian administrasi memutuskan apakah merawat inap. Jika tidak, maka langsung melakukan kwitansi pembayaran dan melakukan pembayaran dan mengambil obat secara manual. Jika ia rawat inap, maka bagian administrasi akan mengeluarkan surat rawat inap, kemudian mencatat semua kebutuhan pasien, termasuk obat, ruang inap, dan biaya secara komputerisasi. Setelah itu, setelah mencatat semua kebutuhan pasien, maka dapatlah kwitansi pembayaran. Kwitansi pembayaran tadi diberikan kepada pimpinan dan pasien. Untuk pimpinan, terlebih dahulu bagian administrasi membuat laporan perincian biaya secara komputerisasi. Setelah itu membuat laporan perincian biaya dan akan diteruskan kepada pimpinan, yaitu berupa laporan perincian biaya. Yang kedua, untuk pasien diberikan kwitansi pembayaran sehingga pasien melakukan pembayaran dan mengambil obat secara manual, dan itulah proses untuk ASI baru. Baiklah, yang ketiga yaitu diagram konteks. Pada diagram konteks, kasus kita adalah sistem informasi pada klinik XYZ yang entiti-entitinya terdapat pasien, bagian administrasi, dokter, dan pimpinan. Baiklah, untuk pasien, baiklah untuk bagian administrasi mengentrikan data berupa data pasien, data pemeriksaan dan resep obat, data kebutuhan pasien, dan data perincian biaya serta kwitansi pembayaran diinputkan ke dalam sistem informasi. Sistem informasi klinik XYZ memberikan laporan berupa laporan data pasien, laporan data pemeriksaan dan resep obat, laporan kebutuhan pasien, laporan perincian biaya, dan kwitansi pembayaran kepada bagian ADM. Selanjutnya, untuk pasien, sistem informasi klinik XYZ memberikan kwitansi pembayaran kepada pasien. Dan untuk dokter, sistem informasi klinik XYZ memberikan data hasil pemeriksaan dan resep obat pasien. Dan untuk pimpinan, sistem informasi klinik XYZ memberikan laporan perincian biaya kepada pimpinan. Baiklah, yang keempat yaitu DFD. Yang pertama, pasien. Pasien memberikan data pasien. Pasien menyerahkan data pasien yang di panah konektornya terdapat keterangan data pasien. Kemudian data pasien ini diberikan kepada bagian administrasi dengan panah konektor data pasien juga. Setelah itu, pada menyerahkan data pasien tadi terdapat proses nomor 1. Setelah itu, bagian administrasi memberikan data pasien. Bagian administrasi, data pasien tadi diinputkan pada proses yang kedua, yaitu input data pasien dengan keterangan panah konektornya data pasien pada entiti D1 pasien untuk IRD nanti. Setelah itu, pada proses yang ketiga terdapat memberikan data pasien. Data pasien tadi diteruskan kepada dokter. Dokter menerima data pasien lalu melakukan pemeriksaan. Setelah menerima data pasien tadi, hasil pemeriksaan tadi diberikan kepada bagian administrasi berupa data hasil pemeriksaan dan resep obat. Setelah itu, bagian administrasi akan memutuskan rawat inap, apakah dirawat atau tidak. Jika tidak melakukan rawat inap, maka prosesnya langsung kepada pasien, dan pasien menerima kwitansi pembayaran
dan pasien melakukan pembayaran dan mengambil obat dengan keterangan di panah konektornya kwitansi pembayaran. Lalu jika rawat inap, jika ia rawat inap, maka akan membuat bagian administrasi akan membuat surat rawat inap. Setelah membuat surat rawat inap, bagian administrasi mencatat obat ruang inap dan biaya dengan panah konektor kebutuhan pasien. Setelah mencatat obat, ruang inap dan biaya, maka pada proses yang selanjutnya yang ketujuh, yaitu bagian administrasi akan membuat kwitansi pembayaran yang panah konektornya data transaksi. Data transaksi tadi dimasukkan ke dalam IRD yang kedua oleh bagian administrasi, yaitu transaksi, entity transaksi. Lalu pada entity transaksi ini pada selanjutnya proses yang ke-8 yaitu membuat laporan perincian biaya dengan panah konektor kwitansi pembayaran. Kemudian laporan perincian biaya tadi akan diserahkan kepada pimpinan berupa panah konektor laporan perincian biaya. Selanjutnya data transaksi tadi diteruskan kepada pasien. Lalu pasien melakukan pembayaran dan mengambil obat yang panah konektornya kwitansi pembayaran dan berakhir proses untuk DFD. Selanjutnya untuk IRD. IRD berasal dari dua entiti tadi, D1 pasien dan D2 transaksi. Pada D1 pasien, terdapat bagian-bagian ID pasien, nama pasien, alamat, nomor HP. ID pasien di sini sebagai primary key. Yang D2 transaksi itu berupa nomor transaksi sebagai primary key, ID pasien sebagai foreign key, rawat inap, total bayar, dan tanggal transaksi. Baiklah, kita akan memasukkan bagian-bagian tadi. Entity pasien berupa ID pasien, primary key, nama pasien, alamat, dan nomor HP. Kemudian transaksi, yaitu primary key-nya sebagai nomor transaksi, ID pasien sebagai foreign key, rawat inap, total bayar, tanggal transaksi. Di sini terdapat tanda, yaitu one by one, yaitu setiap satu pasien hanya bisa melakukan satu transaksi, dan sebaliknya setiap satu transaksi hanya bisa dilakukan oleh satu pasien. Itulah jawaban singkat untuk ujian APSI, ujian akhir semester APSI dari Imam Syarifeto. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.